Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, hidayat, dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta taufiknya kita bisa berkumpul di malam hari ini. Alhamdulillah, dengan Allah mudahkan dan kuatkan jiwa raga kita, kita berkumpul di majelis yang mulia ini dalam mengikuti acara kita yang sangat seru insya Allah pada malam hari ini dengan materi kita yang sudah siap juga, yaitu Fun with Fun, mau plus 12 Fun atau cabang ilmu dalam bahasa Arab. Insya Allah yang akan disampaikan oleh pemateri kita Al-Ustadz Ghazi Maulana Salahuddin Hafizahullah, dan beliau sudah hadir di hadapan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah memberikan dan mencurahkan segala keberkahan bagi ilmu yang beliau sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami ilmu yang beliau sampaikan, memahami secara lahir batin dalam kehidupan kita, dan benar-benar bisa mengamalkan di kehidupan kita untuk menjadi pundi-pundi amal kita nanti dan menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian ini langsung bisa saya serahkan kepada pemateri utama, yaitu Ustaz Ghazi Maulana Salahuddin Hafizahullah. Tafadhol ya Ustaz. Izin membagikan layar, Ustaz. Tafadhol. Ini sudah terekam ya Ustaz ya? Oh, udah, Ustaz. Sudah, baik. Layarnya jelas, Ustaz? Jelas insya Allah. Jelas, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa thawabihi tabaraka wa ta'ala. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan wa salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rafi'il liwa'il huda Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dari tuqa wal wafa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Kevin yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit berbagi ya kepada teman-teman, mungkin sedikit berbagi sedikit hal yang mungkin saya juga masih dalam masa belajar. Tapi insya Allah apa yang sudah saya miliki, insya Allah akan sedikit kita bicarakan yang terkait judulnya mengupas 12 fun bahasa Arab. Pertama-tama yang jadi pertanyaan kita pertama adalah apa sih perbedaan ilmu, fun, dan ma'rifah? Ma'rifah adalah pengetahuan. Kita sering mendengar ada yang namanya ilmu, ada yang namanya pengetahuan, dan ada yang namanya fun. Fun itu kalau bahasa Indonesianya seperti seni. Secara singkat, ilmu dan ma'rifah atau ilmu dan pengetahuan, perbedaannya itu adalah ilmu itu dia tidak didahului oleh ketidaktahuan. Sementara pengetahuan biasanya didahului oleh ketidakpengetahuan. Jadi contoh, misalkan kita tidak tahu ini, tidak tahu. Berarti setelah itu kita tahu itu namanya pengetahuan. Secara singkat seperti itu. Atau sering juga orang-orang mengatakan pengetahuan itu adalah mengetahui juz'i. Juz'i itulah partikel dari sesuatu yang banyak. Misalkan dalam ilmu fikih kita mengetahui bab salat. Ketika kita mengetahui bab salat itu artinya kita memiliki pengetahuan tentang bab salat.
kita tidak memiliki ilmu tentang fikih. Sedangkan ketika kita sudah menguasai semua fikih, disitulah kita berarti telah mempunyai ilmu fikih. Itu secara ringkasnya. Kemudian apa sih perbedaan antara fan dan ilmu itu tersendiri? Di sini saya ringkas kurang lebih ada sekitar empat poin perbedaan antara fan dan ilmu. Pertama, fan itu adalah sesuatu amali. Amali itu merupakan praktek, sedangkan ilmu itu adalah kaedah. Kemudian perbedaan kedua, fan itu dia lebih duluan muncul daripada ilmu. Sedangkan ilmu munculnya setelah fan. Contohnya gimana? Contohnya, dulu zaman dahulu mereka sudah menghitung satu tambah satu itu dua. Tapi belum ada yang namanya ilmu matematika. Sedangkan satu tambah satu dua itu dari awal manusia hidup itu sudah ada. Itu yang namanya fan. Sedangkan matematika yang memiliki kaidah satu tambah satu memiliki kaidah sama dengan dua itu namanya ilmu. Kemudian poin perbedaan ketiga, fun itu dia memiliki kebebasan. Sementara ilmu itu dia memiliki kaidah tersendiri. Dia berputar antara kaidah yang telah ditetapkan. Kemudian fun itu bermanfaat untuk jiwa, untuk nafsi jiwa. Jadi ketika kita mempunyai fun tertentu, kita memiliki kepribadian yang notabene terbawa kepada itu. Misalkan kita banyak belajar tentang akhlak, akhlak yang baik di ilmu-ilmu akhlak. Saat itulah kita akan terbawa secara tidak langsung, kita akan memiliki akhlak yang bagus dan segala macam. Walaupun sebenarnya perbedaan ini nanti dia ketika kita memakai suatu kata itu ada kalanya ilmu itu dianggap fun dan fun itu dianggap ilmu. Itu hanya kalau kita bisa artikan itu dia itu namanya itlak, mengatakan suatu mufradat, suatu kosakata tapi tidak sesuai dengan artinya. Nanti insya Allah di perjalanan materi kita ini insya Allah akan kita ketahui sedikit daripada dalam bahasa Arab itu namanya dalalah. Bismillah, kita mulai dengan pertama dengan mabadi al-asyarah. Ini kenapa? Sebenarnya di sini kita tidak mungkin kita mengupas semua ilmu 12 fan ilmu itu dalam 1 jam. Tetapi sebenarnya kata-kata mengupas itu tidak selamanya salah. Kenapa? Karena di sini kita berusaha untuk sedikit mengupas, setidaknya kita kenalan dengan 12 fan ilmu yang ada dalam bahasa Arab. Karena kebanyakan orang itu mereka mengetahui bahasa Arab secara umum. Mereka mengetahui bahasa Arab itu nahu, sorof, dan balaghah. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain, kebanyakan orang-orang pelajar bahasa Arab sekalipun mereka tidak tahu apa ilmu-ilmu yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan fokus kepada yang namanya mabadi al-asyarah. Mabadi al-asyarah ini dia uh, dia seperti pembuka atau pengenal untuk ilmu-ilmu yang akan kita bahas. Jadi kita di sini akan membahas 10 macam. Pertama kita akan membahas al-had. Al-had itu adalah arti yaitu pengertian daripada suatu ilmu. Kemudian kita akan membahas maudhu. Maudhu itu adalah pembahasan. Kemudian samroh. Samroh itu adalah faedah. Kemudian fadluhu adalah keutamaannya. Kemudian nisbah itu adalah penisbatan ilmu ini kepada siapa. Kemudian al-wadhi' itu adalah siapa peletak ilmu tersebut. Kemudian al-ismu adalah nama lain daripada ilmu itu sendiri. Kemudian al-istimdad, dari mana sih ilmu itu diambil. Kemudian hukum syari'. Hukum syari' adalah apa hukum belajar dari ilmu ini. Saya sedikit yang saya pelajari, sebenarnya pembagian bahasa Arab kepada 12 fan itu hanyalah pembagian ulama. Kenapa harus 12? Itu yang jadi pertanyaan saya dari dulu. Kenapa harus 12? Ternyata setelah saya cari-cari, ternyata memang angka 12 itu seperti angka sakral di bahasa Arab. Kenapa? Karena contohnya nih, di dalam Al-Quran disebutkan kata-kata 12 itu sekitar 5 kali. Dan bahkan bulan dalam 1 tahun juga 12. Hari dalam sehari itu dibagi antara siang dan malam itu juga dengan 12 jam. Dan juga
Syiah. Kita lihat Syiah. Mereka ada yang namanya salah satu sekte Syiah itu adalah Syiah Imamiyah. Imam mereka totalnya ada berapa? Ada 12. Jadi seperti ada rahasia tertentu yang saya terus terang saya tidak tahu apa sih sebenarnya rahasia dari angka 12 ini yang uh, orang Arab selalu membiasakan dengan angka ini. Saya banyak mengambil angka 12 ini iktimad yaitu bersandar kepada seminarnya salah satu masyayikh di Al-Azhar. Beliau namanya Syekh Fauzi Konate. Beliau mengambil macam-macam 12 fan ilmu ini dari beberapa buku dan yang beliau katakan adalah dari buku Imam Zamakhsyari. Secara ringkas, saya sedikit mengutip tiga buku yang itu juga membagikan ilmu-ilmu dalam bahasa Arab. Pertama, saya kutip dari Hasyiah Imam Suja'i. Ini hasyiah atas Syarah Qatrun Nada. Itu adalah salah satu buku ilmu nahu punya milik Ibnu Hisham Al-Ansari. Jadi Imam Suja'i di sini membagikan bahasa Arab kepada 12 macam. Beliau membagikan dengan nazam beliau, sorfun bayanun ma'anin nahwi qafiyatun syi'run arudu ishtiqaqil khatti insya'u. Sorof, bayan, ilmu ma'ani, ilmu qafiyah, syair, arud, ishtiqaq, khat, insya, dan ilmu muhadarah. Kemudian ilmu lughah. Kemudian dalam kitab guru kami Syekh Muhammad Abdul Aziz Nasif, dalam kitab beliau Al-Manhajiyah fi Dirasati Ulumil Arabiyah, beliau lebih membagi ilmu bahasa Arab ini berdasarkan ilmu syariat. Beliau membagikan pertama ilmu bahasa Arab yang langsung berkaitan dengan ilmu syariat. Apa itu? Ada ilmu nahu, ada ilmu huruf ma'ani, ada ilmu kaidah i'rab, ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini adalah ilmu aswad, ilmu tajwid. Jadi kan kalau di Al-Quran itu dia udah diistilahkan kepada ilmu tajwid. Sedangkan dalam bahasa Arab itu namanya ilmu aswad. Mereka memiliki keterikatan yang sangat erat. Kemudian ada ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu matan lughah, dan fikih lughah. Kemudian Syekh Nasif membagikan juga berdasarkan ilmu bahasa Arab yang tidak berkaitan langsung dengan syariat. Contohnya ilmu arud, ilmu adab, ilmu naqd adabi, ilmu imla, khat, dan ilmu insya. Kemudian sebenarnya kita dalam pembahasan kali ini kita lebih bersandar kepada pembagian ilmu ini yang sekarang muncul di layar. Ini berdasarkan perkataan Imam Zamakhsyari. Jadi ilmu bahasa Arab itu ada 12. Pertama ilmu matan lughah, kedua ilmu istiqaq, dan ketiga ilmu sorof dan selanjutnya hingga ilmu muhadarah. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bisa kita mulai pertama dari ilmu matan lughah. Kita mulai dari ilmu matan lughah. Apa sih itu ilmu matan lughah? Ilmu matan lughah adalah ilmu yang membahas tentang kosakata dalam bahasa Arab berdasarkan peletakan awalnya. Di sini kita harus sedikit memberi perhatian ya kepada peletakan awalnya. Jadi ilmu matan lughah ini dia ilmu yang membahas kepada peletakan awalnya. Kenapa? Kenapa di sini saya mengatakan kepada peletakan awalnya? Karena bahasa Arab itu pada dasarnya dia itu dalam satu kosakata dia bisa satu kata pada masa dulu menunjukkan sesuatu, pada masa selanjutnya menunjukkan hal lain, pada selanjutnya lagi menunjukkan hal yang berbeda. Jadi ilmu matan lughah ini dia memiliki kepentingan dalam hal apa apa uh, kosakata tertentu menunjukkan kepada arti peletakan awal daripada kosakata tertentu. Misalkan kita kasih contoh nih. Kita kasih contoh yang jelas. Misalkan kata-kata sholah. Kata-kata sholah. Sholah itu pada dasarnya dia itu menunjukkan kepada arti doa. Itu sebelum datangnya Islam, itu sholah itu artinya adalah doa. Kemudian datanglah masa ketika datangnya Islam. Ketika datangnya Islam, sholah itu bukan lagi berarti doa, tapi sholah itu dia berarti apa? Berarti sholat yang seperti mana yang kita ketahui sekarang. Gitu juga dengan misalkan apa? Misalkan saum itu artinya puasa. Jadi
Som itu dulunya bukan dengan arti puasa, tetapi dengan arti menahan. Nah, disitulah kepentingan ilmu matan lughah ini. Jadi dengan ilmu ini kita mengetahui apa arti dari suatu kata pada peletakan awalnya. Nah, kemudian di dalam ilmu matan lughah ini sendiri ada suatu ilmu yang ini merupakan ilmu ilmu muasir. Ilmu muasir itu adalah ilmu yang datang belakangan sekitar abad ke-17, 18 hingga zaman sekarang. Itu namanya ilmu dalalah. Nah, jadi di ilmu dalalah ini dia adalah ilmu yang dimana kita mempelajari kata ini tadi. Dulu ini menunjukkan doa, salat, dulu menunjukkan doa. Sekarang menunjukkan salat yang sebagaimana yang kita ketahui. Gimana sih kejadiannya pada masa kapan, pada masa ini, gimana dari dalalahnya, gimana kok bisa, apa yang terjadi, kenapa bisa menunjukkan salat seperti mana yang kita ketahui. Itu ilmu dalalah. Kemudian kemudian pembahasan daripada matan lughah ini adalah kosakata, sudah jelas. Kemudian pencetus. Siapa sih pencetus ilmu matan lughah ini? Sebenarnya kita nggak bisa mengatakan satu orang spesifik untuk mengatakan bahwasanya beliau itu pencetus daripada ilmu ini sendiri. Tetapi Imam Khalil Al-Farahidi, beliau merupakan orang pertama yang berusaha mengumpulkan kosakata bahasa Arab ke dalam satu buku. Nama buku beliau adalah Al-Ain, Kamus Al-Ain. Di situ beliau mengumpulkan semua mufradat yang beliau ketahui dan yang beliau cari di masa beliau hidup. Beliau kumpulkan dalam satu buku. Nama buku beliau adalah buku Al-Ain. Kemudian penisbatan jelas ini adalah ilmu daripada bahasa Arab. Kemudian asal daripada ilmu matan lughah ini adalah percakapan bahasa Arab, orang Arab, penutur Arab asli pada masa hujjah. Kita harus ketahui pada masa hujjah ini kapan. Masa hujjah ini adalah masa di mana kita bersandar bahwasanya itu merupakan kosakata yang asli daripada bahasa Arab itu sendiri. Masa hujjah itu terbagi dua. Pertama masa hujjah untuk orang yang di Baduy. Baduy itu Baduy itu orang-orang yang mereka itu tinggalnya di Sahara. Di Sahara, mereka tinggal di padang pasir. Mereka tidak menjumpai orang-orang kota. Mereka hidup sesama mereka. Mereka berpindah-pindah di padang-padang pasir itu tersebut. Mereka tidak masuk ke dalam kota. Di sini para ulama bersepakat bahwasanya masa hujjah, yakni masa di mana kita bisa bersandar kepada perkataan mereka itu dari masa jahiliyah, yakni masa sebelum Islam sampai sekitar abad ketiga Hijriah. Abad ketiga atau 350 Hijriah. Kemudian jika di kota misalkan di kota di mana, misalkan di Hijaz misalkan di kota Mekah, di kota Madinah, itu kan semua orang dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Jadi sudah pasti ketika orang luar datang ke negeri Arab ini, pasti di situ ada tercampur bahasa. Karena kenapa? Karena ada orang-orang luar yang datang, yang mereka itu pasti bahasa Arabnya itu adalah tidak bahasa Arab asli, yang mana mereka memang bukan penduduk Arab asli. Jadi para ulama sepakat bahwasanya masa yang bisa dikatakan kita bisa bersandar untuk orang-orang yang hidupnya di kota adalah sampai sekitar abad kedua, yaitu sekitar 150 Hijriah. Sekitar 150 Hijriah, sedangkan Baduy tadi mohon maaf sekitar abad ketiga Hijriah, jadi dia abad keempat sekitar tahun 350 Hijriah. Itulah yang dikatakan masa hujjah, di mana kita bisa bersandar kepada kosakata yang mereka pakai. Kemudian apa keutamanya? Keutamaan matan lughah sendiri sudah jelas karena dia bagian pada bahasa Arab, maka keutamanya adalah terikat dengan keutamaan bahasa Arab sendiri. Yang sebagaimana kita tahu, bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran. Dan itu adalah bahasanya ahli surga, dan itu adalah bahasanya kita ketika sholat. Yang mana jika kita memahami gimana cara kita ibadah, justru pahala kita akan berlipat ganda. Kemudian apa sih hukum daripada matan lughah itu sendiri? Secara umum hukum daripada semua ilmu yang akan kita bahas ini adalah fardu kifayah.
Fardu kifayah itu adalah ketika seseorang belajar ilmu ini, jadi orang yang di wilayah orang tersebut tidak lagi memiliki kewajiban untuk belajar, tidak lagi memiliki kewajiban secara ain, yaitu mereka tidak berdosa. Mereka tidak berdosa ketika mereka tidak belajar ilmu matan lughah ini. Kemudian faedahnya membantu kita untuk memahami perkataan Allah dan Rasulnya. Kemudian membantu memahami kosakata bahasa Arab. Kemudian nama daripada matan lughah ini sendiri itu sebenarnya lebih dikenal dengan ilmu ma'ajim. Ilmu ma'ajim itu adalah ilmu kamus. Nah, jadi sebenarnya kita dalam mencari kamus itu nggak sembarangan. Dalam bahasa Arab itu nggak sembarangan. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita misalkan kata-kata misalkan matan, kita akan mencari di huruf M. Tapi dalam bahasa Arab nggak gitu. Nah, dalam bahasa Arab itu, dalam kita mencari kamus itu ada uh, sekitar 4 madrasah. Ada 4 madrasah. Pertama ada yang namanya madrasah makhraj. Ada makhraj. Jadi madrasah pertama ini, di sini mereka melihat makhraj yang paling awal datang dari yang ada di mulut. Ini contohnya, kita kasih contoh misalkan yang ada di kitab Al-Ain punya Imam Khalil Al-Farahidi. Beliau sudah memberi urutan huruf-huruf mana yang dimulai. Beliau mulai daripada huruf Ain. Oleh karena itu kamus beliau namanya adalah Al-Ain, karena huruf yang dimulai daripada kamus beliau adalah huruf Ain. Ain itu karena letaknya di halqi di sini, di tenggorokan, dan dia di paling bawah. Jadi dimulai dengan huruf ain. Misalkan kita kasih contoh, ada kata-kata roja'a, ada kata aroja, ada kata misalkan uh, jaro'a, dan seterusnya. Di antara tiga kosakata ini, di dalam kamus Imam Khalil, kamus Al-Ain, kita mencarinya di dalam bab pertama. Bab pertama itu apa? Bab huruf ain. Nah, kita mencari di dalam bab huruf ain, di dalam fasal, namanya fasal huruf ro gitu. Itu secara ringkasnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya madrasah abjad. Ada yang namanya madrasah abjad. Mereka itu mengurutkan kamus sesuai dengan urutan abjad. Contohnya kata rokiba misalkan. Ada barokah dan rokiba. Di antara dua kata ini, di dalam kamus ini, kita mencari di dalam bab huruf ba. Dalam bab huruf ba, di fasal huruf ro. Kenapa? Karena mereka memulai kamus mereka, cara untuk mencari kamus mereka itu adalah dengan cara abjad. Di antara huruf ro, huruf kaf, dan huruf ba, itu yang pertama kali adalah huruf ba. Karena sesuai urutan yang kita ketahui, alif, ba, ta, sampai seterusnya. Karena pertama antara 3 huruf ini adalah huruf ba, maka kita mencarinya dengan bab huruf ba. Itu contohnya ada di kamus Jamharoh. Ada namanya kamus Jamharatul Lughah punya Ibnu Duraid. Kemudian ada namanya madrasah qafiyah. Madrasah qafiyah ini kita mencarinya itu dari huruf, kita melihat huruf terakhir. Misalkan ada wasa'a, misalkan ada waba'a. Di sini kita bukan mencari dalam huruf waw dan juga bukan mencari dengan huruf sa yang mana dia lebih duluan dari yang mana dia atau huruf ba. Kita nggak mencari dari kedua huruf waw dan sa atau waw dan ba ini, tapi kita melihat huruf terakhir. Qafiyah ini adalah artinya akhir. Artinya adalah akhir. Jadi antara dua kosakata ini kita mencari dalam huruf hamzah, karena huruf hamzah ini merupakan huruf terakhir terletak di akhir dalam kosakata ini. Kemudian madrasah terakhir ada yang namanya, ini madrasah yang memang kita kenal. Madrasah ini biasanya diitlak dengan madrasah abjadiyah, adiyah atau apa dan seterusnya namanya. Ini merupakan madrasah yang kita kenal, yang biasa kita kenal. Jika ada kata wasa'a tadi misalkan wasa'a, maka kita cari huruf waw.
Misal ada kata roja'a, maka kita akan cari di huruf ro. Itu sebagaimana kamus yang kita ketahui. Itulah yang sekarang pada masa sekarang kita pakai seperti kamus Munawir, kamus Munjid, dan banyak kamus lainnya, kamus Mukhtarus Seha dan lain-lain. Itu. Nah, ini ada sedikit contoh misalkan dalam Mukhtarus Sihah, saya nukil dari Mukhtarus Sihah, ini kata-kata as-sholah. As-sholah itu ini kita hanya melihat ini. As-sholah itu artinya adalah doa. Itu bukti bahwasanya peletakan awal untuk kosakata sholah ini adalah untuk doa, bukan untuk sholat. Kemudian datang Islam menjadikan kata-kata sholah itu bukan lagi menunjukkan doa, melainkan menunjukkan kepada sholat fardu. Nah, ini saya kutip beberapa kitab matan lughah yang minimal kita tahu atau kita pernah dengar. Pertama ada Al-Ain punya Imam Khalil yang merupakan beliau bisa kita katakan penemu untuk ilmu ini. Kemudian ada As-Sihah milik Jauhari, kemudian ada Mukhtarus Sihah milik Ar-Razi, kemudian ada Al-Kamusul Muhit milik Fairuz Abadi, kemudian ada Tajul Arus. Nah, ini ringkasan yang saya ringkas dari ilmu matan lughah. Nah, kemudian kita lanjut kepada ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq adalah ilmu dengan kaidah tertentu yang dengannya dengannya diketahui bagaimana suatu kata dalam bahasa Arab bisa lahir dari satu kesatuan yang disebabkan oleh kesesuaian antar kata yang ada berdasarkan esensinya. Misalkan kita kasih contoh nih misalkan ada kata-kata uh, irtafa'a. Kata irtafa'a ini ketika kita istiqaq, dia adalah kalimat aslinya, kata huruf aslinya adalah ro, huruf fa, dan huruf ain. Maka dia rofa'a. Rofa'a. Jadi ini adalah diambil dari kata-kata ar-raf'u. Ada dalam bahasa Arab itu ada istilahnya masdar. Mungkin yang udah belajar bahasa Arab bisa tahu ada namanya masdar. Masdar itu dia uh, asal daripada semua kosakata yang ada di dalam bahasa Arab menurut Madrasah Basriyin. Jadi dengan kita tahu ilmu istiqoh ini sendiri, di sini berguna untuk kita mencari dalam ilmu yang tadi kita bahas, yaitu ilmu matan lughah. Kita ketika di matan lughah ada di kalimat irtafa'a, kita nggak bisa mencari dalam huruf hamzah, huruf alif, nggak bisa juga di huruf ta. Nah, tapi di mana yang kita cari? Kita cari di huruf ro. Itu jika dia adalah madrasah yang sebagaimana kita kenal. Kalau dia di huruf madrasah abjadiyah, kita lihat urutan daripada ro, fa dan a. Apa yang duluan? Maka dari huruf itulah yang kita mulai untuk mencari gitu. Kemudian pembahasan ilmu istiqoh adalah kosakata bahasa Arab dari segi munculnya kata lain dari satu kesatuan berdasarkan esensinya. Jadi contohnya ar-raf'u ini. Jadi dari kata ar-raf'u ini nanti muncul banyak kata tuh. Ada irtafa'a, bisa murtafi, bisa murtafa dan lain-lain sebagainya yang itu nanti kita ketahui di dalam ilmu shorof. Kemudian siapa pencetus ilmu istiqoh? Para ulama mengatakan bahwasanya pencetus ilmu istiqoh ini adalah Imam Ibnu Duraid yang tadi beliau adalah pemilik kamus Jamharatul Lughah. Dan beliau dalam ilmu ini beliau memiliki kitab namanya Kitab Al-Istiqoq. Al-Istiqoq ini punya Imam Ibnu Duraid. Kemudian penisbatan ini jelas, penisbatan kepada bahasa Arab. Kemudian asal daripada ilmu istiqoq ini sendiri adalah ilmu makharijul huruf dan istiqra' pemakaian orang Arab. Jadi para ulama ini mengikuti perkataan orang Arab Baduy dari dari masa jahiliyah sampai ke abad keempat dan orang kota sampai ke sekitar abad kedua. Beliau teliti, kemudian dilihat apa akar daripada satu kata yang diucapkan oleh penutur Arab-Arab ini. Kemudian keutamaannya sudah jelas, kemudian hukumnya juga sudah jelas, kemudian faedahnya menghindar dari kesalahan dalam menisbatkan kata bahasa Arab kepada kesatuan tertentu. Jadi nanti kalau kita membahas ilmu istiqoq ini, ada beberapa kata yang kita bingung, misalkan nanti sekarang tidak hadir dalam kepala saya, apa contohnya, dia itu nanti misalkan ada suatu kata, dia itu mirip.
Dia itu mirip, misalkan kayak kata irtafa'a tadi kita katakan. Bisa jadi itu adalah kata-kata asalnya adalah tafa'a bisa jadi. Atau kita katakan rotafa bisa jadi. Disitulah pentingnya ilmu istiqoq. Kemudian nama ilmu istiqoq sendiri ada yang mengatakan ilmu ini ilmu istiqoq dan ada yang mengatakan ini adalah ilmu maqais lughah. Ini sedikit saya nukil dari buku Al-Allamah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau orang Padang muhaddis yang tinggal di Mekah. Beliau merupakan asli Padang, Indonesia. Beliau mengatakan dalam buku beliau di sini apa perbedaan? Di sini yang sering kita tidak ketahui. Apa perbedaan ilmu istiqoq dengan ilmu lughah dan ilmu tasrif yaitu ilmu sorof. Jadi beliau bilang, beliau ini kutip dari para pendahulu, ilmu lughah itu adalah ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu adalah ilmu ya bahasu an madlulati jawahiril kalimat bi khususiha. Jadi ketika dalam ilmu bahasa kita membahas misalkan ada kata kalimat kitabun. Kita membahas kalimat kitabun itu sendiri, itu dia memiliki makna apa, dia menunjukkan kepada apa, itu yang kita bahas. Kita tidak melihat bentuk katanya pertama dimulai huruf kaf, diakhiri huruf ba, kita nggak peduli soal itu. Yang kita peduli adalah kitab itu menunjukkan buku. Itu dalam ilmu lughah. Kemudian dalam ilmu istiqoq. Dalam ilmu istiqoq, kita melihat kitab itu, tapi kitab nggak bisa kita katakan ini. Kemudian kataba misalkan. Misalkan aktubu. Aktubu itu dia dasar itu adalah fiil. Fiil itu dia bukan asal daripada kosakata. Asal kosakata itu adalah masdar. Jadi ketika kita melihat aktubu, di situ kita akan melihat huruf mana aja sih yang dia itu merupakan huruf asal daripada kosakata ini. Itu adalah kepentingan daripada ilmu istiqoq. Kemudian apa kepentingan daripada ilmu sorof? Ilmu sorof ini ketika kita melihat aktubu. Aktubu itu ketika kita lihat dia bentuknya adalah dimulai dengan harokat, kemudian dia dimulai dengan hamzah yang berharokat fathah, kemudian dia huruf kaf yang berharokat sukun, kemudian dhammah dan diakhiri huruf ba yang dhammah. Berarti ini memiliki kaidah dalam ilmu sorof, ini merupakan fi'il mudhari yang dia menunjukkan kepada saya. Itu merupakan kepentingan ilmu sorof. Itu secara ringkas perbedaan antara ilmu bahasa, ilmu istiqoq dan ilmu sorof. Kemudian yang jadi pertanyaan juga selama ini, apakah kita melihat dalam buku-buku ilmu sorof, kita mengetahui ilmu istiqoq itu ketika kita belajar ilmu sorof. Yang jadi pertanyaan, apakah berbeda antara ilmu istiqoq dan ilmu sorof? Imam Syekh Yasin Fadani di sini beliau membedakan. Jadi ilmu istiqoq itu dia ilmu mustakil, dia itu ilmu yang berdiri sendiri. Dia itu bukan ilmu sorof. Jadi salah ketika kita katakan ilmu istiqoq merupakan ilmu sorof, salah. Kenapa? Karena ilmu istiqoq merupakan dia ilmu yang berdiri sendiri. Tetapi dia sering bercampur dengan ilmu sorof karena ilmu istiqoq itu pembahasannya sedikit. Jadi karena banyak kemiripan antara sorof dan ilmu istiqoq, maka para ulama mengumpulkan ilmu istiqoq ini di dalam buku-buku ilmu sorof. Gitu. Kemudian saya nukil sedikit dari salah satu kamus terbaik menurut saya yang pernah muncul dalam dunia ini adalah ilmu Mu'jam Kamus Maqais Lughah. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab itu ketika ada kata-kata suatu kata, dia itu menunjukkan ke suatu asal yang mana asal itu bisa kita kiaskan ke makna-makna yang lain, ke arti-arti yang lain. Contohnya nih, ini saya kasih contoh so, ba, dan ha. Huruf so, huruf ba dan huruf ha, dia memiliki asal yang satu. Dia itu asalnya dia memiliki makna artian yang bisa menunjukkan kepada satu hal. Apa itu? Launun minal alwan. Dia menunjukkan warna daripada warna-warna. Para ulama mengatakan apa warna ini yang dimaksud? Warna yang dimaksud adalah warna merah. Humroh, warna merah. Oke, mana buktinya? Buktinya kata-kata as-subuhu atau kata-kata sobah. As-subuhu, subuh artinya adalah waktu subuh, waktu fajar. Atau sobah, dia waktu pagi. Ini fajar. Fajar itu dia kan ada sedikit cahaya. Apa warna fajar itu sendiri?
Warna fajar itu sendiri dia cenderung berwarna merah. Jadi dia memiliki keterikatan dengan kata-kata so, ba dan ha. Ketika so, huruf ba dan huruf ha dalam satu kata, maka mereka akan menunjukkan pada arti yang selalu berkutat dalam hal-hal merah. Contoh lain lagi, misbah. Misbah itu lampu. Mungkin lampu di zaman sekarang kita lampu itu udah warna putih ya. Tapi zaman dulu kita lihat nih. Zaman dulu kita lihat misbah itu cenderungnya dengan warna merah. Dia tuh lampunya warna kuning yang cenderung warna merah. Jadi di sini juga misbah yang dia berarti lampu, dia cenderung kepada asal yang satu. Apa asalnya yang satu itu yang tadi? Launun minal alwan. Dia akan menunjukkan warna daripada warna-warna, dan para ahli bahasa mengatakan warna yang dimaksud adalah warna merah. Ini ringkas daripada ilmu istiqor. Kita lihat daripada ilmu yang sudah kita bahas tadi, ilmu matan lughah, ilmu istiqaq, di sini berguna ketika nanti ada kalanya satu kata dalam bahasa Arab itu akan menunjukkan arti yang dia itu berlawanan. Contoh yang sangat-sangat masyhur, sangat-sangat kita ketahui. Contohnya Quran. Quran ini, disinilah letak khilaf antara imam fuqaha, ahli-ahli fikih. Quran ini ada yang mengatakan dia menunjukkan kepada tuhurun, ada yang mengatakan dia menunjukkan kepada haid. Jadi ketika Al-Quran mengatakan salah satu quru, di sini para fuqaha, para ahli fikih, mereka berbeda. Apa sih sebenarnya arti daripada quru yang ada di dalam Al-Quran? Contoh lain, misalkan Jalal. Jalal ini dia menunjukkan kepada azim. Azim itu sesuatu yang besar, dan juga dia bisa menunjukkan kepada yang apa? Yang hakir, sesuatu yang remeh temeh. Tapi dengan dia menunjukkan dua hal yang berbeda dengan satu kosakata. Di dalam dua ilmu inilah nanti kita bisa melihat secara ringkas, kita bisa mengetahui apa-apa aja kata yang dia ada istilahnya istirak lafzi, dia akan menunjukkan muradif yang banyak. Bisa juga satu kata dia memiliki banyak arti tapi tidak berlawanan, bisa satu kata memiliki banyak arti dan dia berlawanan gitu. Juga bisa satu arti dia punya banyak kata tapi maknanya tetap satu gitu. Itu juga bisa. Itulah keluasan secara ringkas keluasan daripada ilmu matan lughah dan ilmu istiqaq ini sendiri, yang merupakan bagian daripada ilmu bahasa Arab. Kemudian kita lihat ini kitab-kitabnya, nanti insya Allah bisa kita kirimkan aja untuk kita mempersingkat waktu. Ini kitab-kitab daripada ilmu istiqaq itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada ilmu sorof. Mungkin ilmu sorof ini kita nggak akan bahas panjang. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu ilmu yang sudah sangat kita ketahui. Nggak perlu kita untuk belajar dalam bahasa Arab, kita pun akan pernah mendengar ilmu sorof itu sendiri. Ilmu sorof itu merupakan ilmu dengan kaedah tertentu yang dengannya diketahui keadaan dari bentuk-bentuk kata. Ilmu sorof. Jadi sorof itu dalam pembahasan sorof itu ada pembahasan untuk fi'il, dan ada pembahasan untuk asma. Asma itu nama. Ada pembahasan untuk asma. Fi'il itu adalah kata kerja. Jadi inilah pembagian dua besar daripada ilmu sorof ini sendiri. Kemudian dalam ilmu sorof ini kita juga harus sering membuka kamus, membuka buku-buku yang bersandar kepada matan lughah yang tadi. Kenapa? Karena dalam ilmu ini ada yang namanya kias, ada yang namanya istimal. Jadi nanti ada suatu kala itu kias ini apa? Kias ini adalah ada satu kata, misalkan ada satu kata ifta'ala. Jadi ada satu kata misalkan istakhroja. Jadi jika ada masuk kata-kata yang ada huruf tambahan dari alif, sin, dan ta, maka barisnya sama seperti istakhroja yang berwazan istaf'ala dan sebagainya. Itu yang namanya kias. Dia bisa melihat, dia bisa ada kaedah tertentu yang mana ketika datang kosakata baru, kita bisa
mengkiaskan kata baru itu dengan untuk menunjukkan arti tertentu. Jadi dalam ilmu sorof ini nanti kita ada yang namanya tafa'ala, itu berarti dia perbuatannya itu menunjukkan kepada dua orang. Ada yang namanya istaf'ala, berarti dia menunjukkan kepada permintaan. Ada yang namanya fa'ala, berarti dia menunjukkan kepada dia itu melakukan sesuatu, dan sebagainya. Itu. Kemudian ada yang namanya isti'mal. Isti'mal itu merupakan pemakaian penutur Arab asli. Ketika mereka memakai kata-kata, misalkan nih, ada dalam Al-Quran, misalkan istahwadha. Secara kias, secara kaedah, ketika istahwadha, ada kata istahwadha. Istahwadha. Secara kias ini, secara kaedah, ketika huruf waw berharokat. Ini huruf waw ini dalam ilmu sorof namanya huruf illat, huruf yang mempunyai penyakit. Ketika dia ini pada dasarnya tidak akan bisa berharokat, tidak akan bisa berharokat. Jadi ketika huruf waw yang dia merupakan huruf illah, dia berharokat, kita harus menggantinya dengan huruf hamzah, dengan huruf alif, maaf, dengan huruf alif. Kenapa di sini kita ganti dengan huruf alif? Alif karena waw ini berharokat fathah. Itu secara apa? Secara kias. Tetapi kita lihat dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran istahwadha alaihimus syaiton. Apakah Al-Quran itu tidak sesuai dengan bahasa Arab? Enggak. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri turun pada masa penutur Arab asli. Disinilah letak kita ilmu sorof dan bergabung dengan ilmu matan lughah, kita melihat apa sebenarnya kata yang dipakai oleh orang Arab itu sendiri. Itu secara singkat pembahasan ilmu sorof, pengertiannya. Kemudian pembahasannya sudah jelas, dia adalah kosakata bahasa Arab dari segi keadaannya, gimana dia, apakah dia sihah, apakah dia ilal. Ilal itu dia ketika dia punya huruf yang berpenyakit, huruf alif, waw atau ya. Apakah dia asolah, apakah dia semua huruf yang terdiri dari kosakata itu adalah hurufnya asli, ataukah dia ada huruf zaid, apakah dan sebagainya. Kemudian siapa sih pencetus daripada ilmu sorof ini? Pencetus ilmu sorof ini para ulama mengatakan pencetusnya adalah Abu Muslim Mu'adz Harra. Tetapi sebenarnya di sini terdapat khilaf antara para ulama, terdapat perbedaan. Ramai para ulama mengatakan pencetus ilmu sorof ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada yang mengatakan Imam Ali rahimahullah ta'ala. Ada yang mengatakan Abu Muslim Harra. Yang para ulama mengatakan bahwasanya beliau ini bukan penemu ilmu sorof, melainkan beliau penemu ilmu tamrin. Ilmu tamrin itu adalah ilmu, kita bisa katakan ilmu tasrif. Jadi ketika beliau memiliki satu kata, misalkan satu kata dari kata kataba, misalkan kataba, di sini nanti beliau akan mengkiaskan ke hal-hal lain. Misalkan kita ketika gimana kata huruf kaf, huruf ta dan huruf ba ketika dia datang di dalam wazan fa'ulah, misalkan jadinya katubah. Yang sendiri dalam bahasa Arab sendiri, dia itu belum tentu ada kata-kata katubah itu sendiri. Inilah beliau sebenarnya penemu ilmu tasrif atau yang dikenal dengan ilmu tamrin tasrif itu. Kemudian penisbatan ilmu ini jelas kepada ilmu bahasa Arab. Kemudian asalnya adalah Al-Quran, hadis, dan percakapan para penutur Arab asli yang fasih pada masa hujjah yang telah kita bahas tadi. Kemudian keutamaannya jelas, dia merupakan keutamaan seperti mana keutamaan bahasa Arab, kemudian hukumnya fardu kifayah, kemudian faedahnya menjaga lisan dari kesalahan kosakata dan undang-undang bahasa pada tulisan. Nama ilmu sorof ini sendiri, sebagaimana yang telah sedikit saya singgung tadi, dia itu ada orang yang menyebutkan itu dengan ilmu tasrif atau ilmu tamrin gitu, karena suatu kata dikiaskan kepada kata lain. Kemudian persoalannya adalah bagaimana jika huruf ilat berharokat, bagaimana yang kayak tadi huruf ilat berharokat, maka dia tidak boleh berharokat pada dasarnya. Jadi harus dipindah harokatnya ke huruf belakangnya gitu. Itu pembahasan daripada ilmu sorof itu sendiri. Kemudian ilmu sorof ini dikenal oleh para ulama merupakan ilmu yang paling susah yang ada di dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena ilmu ini dikenal dengan ibunya ilmu bahasa Arab. Dan nahu, nanti kita akan tahu apa itu ilmu nahu. Nahu itu adalah bapaknya ilmu bahasa Arab. Kenapa lebih susah sorof?
Karena salah satu pembahasan sorof adalah ada yang namanya bab i'lal wa ibdal. Saya di sini ada sedikit menukil dari buku Al-Mustaqsa fi Ilmi Tasrif punya Syekh Abdul Latif Khatib. Saya mengutip ini pembahasan al-i'lal, salah satu pembahasan al-i'lal wal ibdal. Nah, dan juga kita tahu ketika ilmu sorof dikiaskan, disamakan dengan seorang ibu, dan ibu itu merupakan perempuan, pada dasarnya memang pada hakikatnya perempuan itu memang susah dipahami. Oleh sebab itu mungkin ini merupakan apa ya, pentasbihan, maksudnya ini cocok lah ketika kita memiripkan antara ilmu sorof dengan seorang ibu yang beliau adalah perempuan dan perempuan itu sangat sulit dipahami. Seperti mana bab i'lal dan ibdal ini sendiri. Kita udah tahu misalkan kaidah tertentu, tapi nanti dalam kosakata yang lain yang dia semuanya itu syaratnya terpenuhi untuk memenuhi kaidah, untuk mengikuti kaidah tertentu, tapi dia tidak mengikuti kaidah itu. Dia malah mengikuti yang lain. Kan itu kan persis sebagaimana yang kita tahu gitu. Kita udah tahu pada dasarnya bla 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 ini adalah benar. Tapi ketika kita bermuamalah dengan perempuan, itu ada kaidah-kaidah sendiri yang mana itu akan tidak sama dengan kaidah yang udah tertulis. Gitu. Itu jadi makanya ilmu sorof ini disebut dengan ibunya ilmu bahasa Arab. Kemudian ini saya sedikit kasih contoh, ada kata-kata khotoya. Khotoya itu adalah jamak dari khotiah. Khotiah itu arti dalam bahasa Indonesianya adalah kesalahan. Kesalahan. Jadi khotoya, kalimat kata asalnya adalah khotiah. Khotiah. Dia wazannya adalah fa'ilah. 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 Fa'ilah ini jamaknya adalah fa'ail. Fa'ail. Jadi secara tidak langsung khotiah ini jika kita lihat dengan kaidah, maka dia adalah jamaknya adalah khotoyi. Inilah asalnya. Ini asalnya. Asal daripada jamak ini sendiri. Tapi kenapa dari kata-kata khotoyi ini dia bisa berubah jadi khotoya, yang itu sangat jauh. Ya dari pertama berharokat kasroh, kenapa bisa jadi fathah? Jadi ada lebih kurang ada 5 langkah di sini yang beliau sebutkan. Pertama, asal daripada khotoya itu adalah khotoyi. Kemudian karena khotoyi ini orang Arab mungkin mengatakan ini susah nih, katanya susah karena huruf yang susah. Dia jumpa dengan kasroh. Kasroh itu adalah notabene dia itu mirip dengan huruf ya. Karena ketika ada kasroh yang dia itu mat, setelahnya pasti huruf ya. Nggak mungkin kasroh setelahnya huruf alif misalkan. Jadi jadilah susah. Jadi diganti huruf ya ini diganti dengan huruf hamzah. Jadinya khotoi. Kemudian dari khotoi ini ada kaidah. Ketika dua hamzah itu tidak bisa bertemu dalam bahasa Arab. Ketika ada dua hamzah bertemu, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf ya. Jadilah khotoi. Khotoi. Kemudian dari kata khotoi ini kasroh daripada hamzah ini, karena tadi kasroh itu adalah harokat yang berat bagi orang Arab, maka mereka ganti jadinya khotoai. Khotoayu. Khotoai. Dari khotoai, kemudian dari khotoai, kan kita tadi mengatakan kalau kasroh ketika dia mat setelahnya berarti ya. Kalau dia dhammah berarti setelahnya waw. Di sini ketika dia fathah berarti setelahnya alif. Maka diganti dengan khoto'a. Jadi ketika khoto'a berkumpullah antara hamzah dengan alif. Ketika hamzah berkumpul dengan alif, karena hamzah itu mirip dengan alif, maka diganti dari hamzah yang pertama menjadi khotoya. Itulah makanya di sini dikatakan bahwasanya ilmu sorof itu merupakan ilmu yang paling susah di dalam ilmu bahasa Arab. Ini beberapa kitab insya Allah akan kita kirim. Ini kitab-kitab rujukan untuk ilmu sorof. Beberapa kitab rujukan. Kemudian setelahnya ilmu nahu. Ilmu nahu ini lebih kita kenal. Ilmu nahu adalah ilmu yang membahas harokat. Secara ringkasnya ilmu yang membahas harokat, dia itu dengan kaidah tertentu yang dengannya diketahui keadaan dari akhir kata dalam segi i'rab dan bina. Jadi misalkan ada kata-kata dorib. Dorib ini adalah isim fa'il. Ini dalam apa? Ini kita ketahui di mana? Ini kita ketahui di ilmu sorof.
Ini adalah isim fa'il karena dia wazannya adalah wazan fa'il. Nah, tetapi ketika dalam ilmu nahu, misalkan berarti dorib. Dorib itu artinya kan adalah pemukul yang melakukan pukul. Nah, jadi ketika kita rangkai dalam kalimat misalkan ra'aitu doriban. Nah, ra'aitu doriban. Disinilah pentingnya ilmu nahu. Ketika doriban, kenapa dia harus doriban? Kenapa dia harus fathah? Karena di sini menunjukkan bahwasanya saya melihat seorang pemukul. Nah, di sini dia apa? Di sini dia maf'ul. Nah, tapi tadi kenapa dia isim fa'il? Ya, itu pembahasan kita di ilmu sorof, bukan ilmu nahu. Sedangkan di nahu, dia itu berdiri sebagai maf'ul. Karena dia menjadi objek yang dilihat. Jadi saya melihat seorang pemukul. Jadi objeknya adalah seorang pemukul. Gitu. Jadi jika kita bilangnya doribin atau doribun, itu salah. Karena tidak menunjukkan arti bahwasanya kita melihat seorang pemukul. Itu pentingnya ilmu nahu. Kemudian pembahasannya jelas, dia juga kosakata khas. Kemudian pencetusnya. Siapa pencetusnya? Pencetus daripada ilmu nahu ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, yang beliau dikenal dengan orang yang pertama kali meletakkan harokat dalam bahasa Arab. Tuh. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu taala anhu dalam hadis beliau, dalam asar beliau yang beliau berbicara kepada Abul Aswad Ali, beliau menyuruh Abul Aswad Ali untuk menyusun karena banyaknya salah-salah kata yang dipakai oleh penutur Arab ketika itu. Kemudian penisbatan. Ini jelas ini penisbatannya kepada ilmu bahasa Arab. Asalnya juga sama seperti ilmu-ilmu yang lain. Kemudian keutamaannya adalah sebagaimana keutamaan bahasa Arab. Hukumnya sama, faedahnya juga sama dengan ilmu sorof. Kemudian namanya ada ulama yang mengatakan ini ilmu nahu dan ada juga yang mengatakan ini ilmu lughah. Siapa contoh yang mengatakan tadi? Yang contoh yang mengatakan tadi adalah Imam Syuja'i. Imam Syuja'i yang tadi yang beliau memiliki syarah atas syarah Qatrun Nada punya Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu. Ini contohnya dalam Ajrumiyah. Jadi contohnya misalkan fa'il. Di fa'il ini ada fa'il yang zahir, ada yang fa'il yang nampak, kata-katanya nampak karena qoma Zaidun. Qoma Zaidun, dia harokatnya adalah dhammah. Di sini kita nanti belajar ketika dia fa'il berarti harokatnya harus marfu. Jadi salah satu cabang daripada marfu itu adalah dhammah. Di situ nanti ketika kita belajar ilmu nahu, insya Allah akan kita ketahui sedikit demi sedikit. Kemudian ini kitab-kitab yang ada dalam ilmu nahu. Kemudian kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Ada ilmu ma'ani dan ada ilmu bayan. Saya akan mempersingkat dengan ilmu balaghah. Ada yang namanya ilmu balaghah. Jadi balaghah itu ada 3 cabang ilmu balaghah. Ada namanya ilmu ma'ani, ini adalah ilmu ma'ani. Ada yang namanya ilmu bayan dan ada yang namanya ilmu badiah. Apa sih itu ilmu ma'ani? Ilmu ma'ani itu adalah ilmu ma'ani nahu. Tadi kan kita udah tahu. Misalkan koma Zaidun. Itu artinya adalah Zaidun berdiri. Koma Zaidun. Jadi ini adalah ma'ani. Ma'ani daripada nahu. Jadi kita akan belajar arti daripada nahu. Jadi ini adalah ilmu lanjutan daripada ilmu nahu. Jadi kita belajar ilmu balaghah ini ketika kita sudah bisa memahami nahu secara umum gitu. Jadi misalkan contohnya koma Zaidun. Misalkan contohnya koma Zaidun. Di sini berarti koma Zaidun. Berarti Zaidun berdiri. Misalkan kita katakan Zaidun koma. Apa perbedaannya? Di ini yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Kemudian kita katakan Zaidun laqaim. Laqaim misalkan. Nanti kita dalam keadaan yang lain kita mengatakan inna Zaidan laqaim. Ketiga dari kalimat ini memiliki arti yang sama secara umum. Memiliki arti bahwasanya Zaid itu berdiri. Jadi apa kepentingan dari ilmu ma'ani ini sendiri? Di ilmu inilah kita mempelajari ketika kita mengatakan Zaidun qaim misalkan.
berarti kita sedang berbicara dengan orang yang tidak tahu apa keadaan Zaid. Dia nggak tahu mau Zaid itu berdiri atau tidak berdiri. Dia nggak tahu. Dia menanyakan, Zaid lagi ngapain? Zaid lagi berdiri. Kita jawab dengan Zaid lagi berdiri gitu. Kemudian jika dia bilang, emang benar Zaid itu berdiri? Di situ berarti dia sudah mulai menampakkan keraguan dia. Dia sudah mulai menampakkan keraguan dia atas perkataan kita bahwasanya Zaid itu sedang berdiri. Maka ketika itu kita mengatakan Zaidun laqaim dengan huruf lam. Huruf lam ini merupakan huruf taukid dalam bahasa Arab. Kita menguatkan, ya Zaidun berdiri. Kemudian dia kembali bertanya, enggak. Dia kembali menjawab, enggak, saya enggak percaya. Zaidun pasti duduk. Di sini dalam keadaan ini dia menampakkan bahwasanya dia itu mengingkari bahwasanya Zaid itu sedang berdiri. Ketika itu kita memakai contoh kalimat yang ketiga, inna Zaidan laqaim. Kita memakai dua cara untuk kita menguatkan satu kalimat. Pakai inna dengan pakai huruf lam. Nah, disinilah kepentingan ilmu ma'ani secara umum. Kemudian cabang kedua ilmu balaghah itu ada yang namanya ilmu bayan. Ada yang namanya ilmu bayan. Ilmu bayan ini adalah ilmu yang membahas kita itu ingin menyampaikan satu arti, tapi kita itu memiliki banyak cara untuk menyampaikannya. Mungkin kita nggak bisa mengkiaskan dengan bahasa Indonesia karena memang bahasa Indonesia ini salah satu bahasa yang sangat miskin dengan kosakatanya. Tapi dalam bahasa Arab ada caranya. Gimana caranya? Misalkan kita mau memiripkan antara Zaid dengan Asad, misalkan. Kita bisa memakai dengan cara tasbih. Tasbih itu Zaidun ka Asad misalkan. Oke. Zaidun kal Asad misalkan kita katakan. Di sini kita memakai dengan tasbih. Berarti di sini kita sedang mengatakan bahwasanya Zaid itu seperti singa. Kemudian ada cara lain. Apa caranya? Ada cara dengan tasbih juga. Dengan cara tasbih juga Zaidun Asadun. Di sini kita menghapus huruf kaf yang merupakan salah satu alat untuk kita memiripkan sesuatu dengan sesuatu. Di sini kita menghapus, ini namanya tasbih baligh kalau dalam ilmu bayan. Di sini menunjukkan bahwasanya Zaid ini benar-benar mirip dengan singa. Kalau tadi mungkin dia mirip dengan singa dari segi dia itu hanya berani depan orang. Tapi kalau Zaid dia mirip dengan singa, bisa jadi mungkin kita bisa melihat jenggotnya, mungkin memang mukanya juga mirip singa. Ketika dia marah mirip singa, lari pun mirip singa. Jadi kita mengatakan Zaidun Asad. Ini kita memiliki arti yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Kemudian ada cara lain, nanti ada yang namanya isti'arah, ada yang namanya majas mursal, dan ada juga yang namanya kinayah. Itu nanti insya Allah kita bahas lebih dalam jika kita ada waktu untuk bisa mendalami ilmu bayan ini sendiri. Kemudian ada cabang yang ketiga, yang cabang ilmu ini tidak saya masukkan dalam 12 ilmu bahasa Arab ini karena Imam Zamakhsyari tidak menyebutkannya. Itu namanya adalah ilmu badi'. Ilmu badi' itu adalah ilmu yang membahas bagaimana suatu kata itu diucapkan dengan indah. Nah, ketika kita membuat baju, kita melihat bentuk baju. Kita melihat bentuk baju yang sesuai dengan orangnya. Itu pembahasan kita seperti ilmu ma'ani. Kemudian bagaimana cara kita menjahit baju itu sendiri? Kita jahit dengan baju, misalkan model jahitan ini bentuknya baju gini, itu namanya ilmu bayan. Kemudian kita pasang kancing, kita pasang yang lain-lain, itu namanya ilmu badi. Jadi ilmu badi itu dia kepentingannya hanya untuk perhiasan, untuk memperindah. Jadi contohnya mungkin bisa kita kasih contoh, mungkin contohnya dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya saja. Ketika huruf akhir itu sama semua, itu namanya saja. Dalam bahasa Arab juga ada saja. Itulah salah satu dari pembahasan ilmu badi itu sendiri. Jadi makanya ramai para ulama tidak memasukkan ilmu balaghah ini, tidak memasukkan ilmu badi ini cabang daripada balaghah, melainkan dia hanyalah ilmu yang datang setelah ilmu balaghah yang terdiri dari ma'ani dan bayan tadi sempurna, gitu. Karena kita nggak mungkin memasang kancing sebelum baju itu jadi. Itu singkat pembahasan daripada ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Dan ini kitabnya insya Allah nanti bisa kita kirim. Ini contohnya misalkan lihat ini ada inna ilaikum mursalun, juga ada inna
ilaikum lamursalun. Ada dua hal. Ada dua. Disinilah yang seperti mana yang kita kasih contoh tadi. Ketika dia ragu, maka dia mendatangkan satu alat untuk menguatkan. Ketika dia bertambah ragu atau malahan ingkar, dia mendatangkan lebih banyak daripada satu, bahkan dia bisa melakukan dua, tiga, atau empat cara untuk menguatkan suatu kalimat. Nah, gitu. Jadi di dalam ilmu balaghah ini juga saya juga nukil, kita juga membahas ilmu ma'ani misalkan. Ketika amar ini adalah perintah. Perintah itu tidak selamanya menunjukkan itu benar-benar perintah. Contoh, misalkan kita berdoa, Allahumma gfirli dzunubi, misalkan. Apakah kita memerintahkan Tuhan untuk mengampunkan dosa kita? Kan enggak. Nah, disitulah letak kepentingan ilmu ma'ani. Di situ berarti karena kita martabat kita, derajat kita di bawah daripada derajat Tuhan, maka di situ maknanya artinya adalah kita berdoa. Nah, kita meminta, bukan artinya kita menyuruh. Nah, begitu juga ketika kita sesama teman nih, sesama kawan. Di situ kita meminta tolong. Nah, kita bukan menyuruh. Nah, gitu juga misalkan kita ketika mengatakan kepada ada salah satu syair ala ayyuhat lailu tawilu alanjali, wahai malam, maksudnya dia ini lagi dalam keadaan sedih. Jadi kan sedih itu datangnya malam. Jadi dia menyuruh malam untuk cepat-cepat pergi. Wahai malam, pergilah gitu. Pergilah. Wahai malam, pergilah. Apakah di sini dia benar-benar menyuruh malam itu sendiri? Kan enggak. Tapi dia apa? Dia berharap. Dia berharap untuk malam itu pergi. Hingga datanglah pagi yang bisa membuat sedihnya tuh tidak ada gitu. Kemudian ada juga irsyad nih seperti perintah atau seperti perintah tapi dia sedikit ada akhlaknya gitu. Seperti memberi petunjuk lah, memberi petunjuk. Kemudian ada namanya tahdid. Tahdid itu ada dia seperti ancaman. Jadi ketika ada misalkan ada orang tua lihat anak nih main HP, ya udah main aja HP-nya. Apa itu orang tua suruh anak main HP? Kan enggak. Tapi apa? Orang tua ngancam. Orang tua sebenarnya nyuruhnya apa? Jangan main HP, tapi kalimat yang dipakai main aja terus HP, nggak apa, main aja terus sampai pagi main. Itu nggak gitu. Disinilah letaknya pembahasan ilmu ma'ani itu sendiri. Kemudian ini ilmu bayan, ada yang namanya majas, ada kinayah. Insya Allah di lain waktu insya Allah akan kita bahas. Kemudian ini ilmu badi, ada pembagiannya tibak, ada muqabalah, dan ada banyak dia. Dia nanti ilmu badi itu ada terbagi pada muhasinat ma'nawiyah, ada muhasinat lafziyah. Itu banyak juga terbaginya. Tibak ini dia seperti lailun nahar. Ketika kita mengucapkan saya pergi ke Jakarta siang dan malam. Itu artinya bukan kita tidak melihat arti, tapi kita melihat kalimat yang kita pakai. Ketika kita memakai siang dan malam, itu merupakan dua kosakata yang berlawanan. Disitulah letak indahnya kalimat tersebut. Itu kepentingan daripada ilmu badi. Kemudian ilmu arut. Bismillah. Kemudian ilmu arut. Ilmu arut ini adalah ilmu secara ringkas dia adalah ilmu kunci. Tapi kalau di gitar, di musik mungkin ada yang namanya kunci gitar. Gitu. Tapi di arut ini ada yang namanya kunci syair. Jadi syair itu dia nggak sembarangan disusun. Syair itu dia punya kuncinya tersendiri. Kunci ini siapa pencetusnya? Pencetusnya Imam Khalil Al-Farahidi yang tadi beliau merupakan juga pencetus ilmu matan lughah. Jadi dalam ilmu arut ini kita memiliki keutamaan kita bisa menjaga syair-syair Arab. Hukumnya juga fardu kifayah. Dan faedahnya apa? Faedahnya kita memastikan bahwasanya nanti ada beberapa kalimat Al-Quran di kalimat Al-Quran itu dia sesuai dengan kunci daripada ilmu arut ini. Tapi kita dengan mengetahui ilmu arut kita bisa membedakan mana yang syair, mana yang Al-Quran, mana yang syair, mana yang nasr, mana yang syair dan mana yang hadis gitu. Kita bisa membedakan dan juga kita bisa membedakan mana syair yang itu syairnya adalah syair orang-orang lampau, syair orang pada masa jahiliyah, pada masa Islam, dan mana syair-syair orang yang baru lahir belakangan ini gitu. Contohnya salah satu contohnya yang sering kita dengar itu Bahar Rajas. Ini salah satu kuncinya adalah kunci Rajas namanya. Ini yang sering dipakai dalam nazom-nazom ilmu. Misalkan dalam Alfiyah yang sering kita dengar mungkin ya.
Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Jadi itu punya kunci. Beliau itu kuncinya apa? Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Jadi ya mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kemudian misal yang sering kita dengar uh, Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Itu namanya kunci bahar basit. Kuncinya apa? Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Itu secara ringkas daripada pembahasan ilmu arud. Tuh. Kemudian ini kitab-kitab ilmu arud insya Allah bisa kita kirim. Kemudian ada namanya ilmu qafiyah. Ilmu qafiyah itu dia satu kesatuan dengan ilmu arud, tetapi dia ilmu arud kita membahas kunci daripada satu bait syair. Sedangkan ilmu qafiyah yang kepentingan kita hanya melihat kalimat akhir. Nah, jadi apa nama suatu nazam, suatu kasidah? Misalkan ini saya nukil ini qasidah Nuniyah namanya. Namanya Nuniyah Ibnul Qayyim. Kenapa ini namanya Nuniyah Ibnul Qayyim? Karena diakhiri oleh huruf nun atau bukan diakhiri atau lebih spesifiknya huruf rawinya adalah huruf nun. Di mana kita tahu semua ini? Kita tahu di dalam ilmu qafiyah gitu. Sedangkan faedah, keutamaan dan lain-lainnya itu sama dengan ilmu arud. Kita lanjut. Insya Allah ini sisanya adalah ilmu yang berkaitan dengan adab. Kita lanjut. Ini ada yang namanya ilmu qardu syair. Ilmu qardu syair itu adalah ilmu naked. Mungkin kita kenal dengan ilmu kritik. Ilmu kritik syair. Secara umum dia adalah ilmu kritik sastra. Jadi nanti kita melihat sifat teksnya gimana. Kita bisa melihat nanti artian dari setiap kalimat itu gimana. Kita bisa melihat nanti gimana sih ini teks ini bagus atau tidak. Itu pembahasannya di ilmu qardu syair ini. Ini namanya dengan lain namanya ilmu naked. Itu. Kemudian pencetusnya sudah saya cari. Tidak ada ulama yang sesedikit yang saya cari, belum ada ulama yang menulis siapa sebenarnya penemu dari ilmu naked ini sendiri. Karena orang Arab zaman dahulu itu mereka memiliki perasaan dalam ketika mengkritik orang lain, mereka memiliki perasaan sendiri terhadap bahasa mereka. Jadi ketika seorang penyair menyampaikan syairnya, mereka bisa mengkritik dengan sesuai dengan perasaan mereka itu sendiri. Gitu. Makanya naked itu ada yang namanya naked syu'uri, itu naked dia sesuai dengan perasaan dia. Ada yang namanya naked ilmi, itu sesuai dengan kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Sedangkan keutamaan hukum faedah, faedah ini faedahnya sama kayak ilmu arud, dia lebih kurangnya dia itu untuk mengkritik sastra. Kemudian nama lainnya adalah ilmu naked. Ini contohnya ketika Hasan bin Thabit ketika beliau memberikan syair di depan Nabi Ghazabiyani, beliau bilang lanal jafanatul qurrul ma'na bidduha wa asyafuna yaqturna min najtatin dama. Jadi beliau kritik, langsung Nabi Ghazabiyani mengkritik di sini. Kamu penyair, tetapi kamu telah meremehkan, telah sedikit. Jadi lanal jafanat ini wi'a. Dia itu ketika ada wi'a itu stainless dia itu ketika diletakkan dia itu bercahaya. Yal makna itu bercahaya. Bid duha itu waktu duha. Jadi ketika dia bercahaya di waktu duha itu biasa aja. Kenapa beliau tidak mengganti dengan bid duja? Duja itu artinya malam. Jadi ketika stainless bercahaya di waktu malam, dia itu memiliki ada rasa tersendiri gitu. Itu dia penting daripada ilmu naked. Kemudian wa asyafana ini nanti dikenal dalam ilmu nahu, ini namanya jam'ul qillah. Ketika jam'ul qillah dia hanya berkutat antara 3 sampai 10. Sedangkan jika kita pakai suyufuna dia akan melampaui 10 ke atas itu. Kemudian yakturna itu ketika darah itu menetes. Kenapa beliau tidak mengganti menjadi yajrina? Ketika darah itu mengalir, jadi punya hiperbola yang lebih. Itu bagian daripada kritik sastra, dan itu dari pentingnya ilmu qardu syair ini. Ini beberapa buku yang memiliki kepentingan dalam ilmu ini. Kemudian ilmu insya. Ilmu insya ini mungkin lebih kita kenal ilmu bagaimana cara kita mengungkapkan sesuatu. Jadi ini dikenal dengan ilmu ta'bir.
Jadi gimana kita mengungkapkan sesuatu, gimana kita membaca dan mengungkapkan. Disinilah pentingnya ilmu insya. Gimana kita mengungkapkan ketika kita buat surat resmi? Buat surat resmi ada kopnya, ada penghormatan di awal, ada assalamualaikum, ada kepentingan atau apa gitu dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda tangan. Itu merupakan kepentingan ilmu insya. Itu. Dan yang lainnya sama seperti ilmu ilmu bahasa Arab yang lain. Dan ini beberapa kitab ilmu insya. Kemudian ilmu khat. Ilmu khat mungkin kita tahu ilmu khat itu ilmu khat kaligrafi. Tapi di sini ilmu khat di sini sebenarnya dia artinya dengan tulisan. Jadi semua yang berkaitan dengan tulisan. Bagaimana kita alamatul tarkim, tanda baca, bagaimana huruf hamzah misalkan, kapan hamzah itu diletakkan begini, kapan hamzah itu diletakkan di atas waw, kapan hamzah itu diletakkan di atas ya. Itu kepentingan daripada ilmu khat. Juga ada ilmu khat yang dia merupakan untuk melihat keindahan tulisan, ada itu. Jadi ilmu khat ini bisa kita bagi dua. Ini sering disebut dengan ilmu insya, insya, ilmu imla atau ilmu khat kaligrafi gitu. Nih, tuh faedah dan lain-lainnya insya Allah sama dengan yang lain kecuali pencetus. Pencetus ilmu kaligrafi adalah Ibnu Muqlah, sedangkan pencetus tanda baca adalah Ahmad Zaki Basha pada masa Utsmani. Kemudian ini contoh peletakan ini ada tiga cara, ada tiga tempat bagaimana huruf hamzah di tengah diletakkan ketika dia bagaimana huruf waw gitu. Idza kanat madmumah ba'da sakin ghairi wawin aw ya'in wa laysa ba'daha waw maddin, maka dia ditulisnya dengan ini tulis hamzahnya. Ketika dia dia dalam keadaan madmumah ba'da fathin ghairu waqi'in baina wawain. Dia memiliki kaidah tersendiri. Ketika dia dhamma ma qablaha, jadi sebelumnya itu dhammah. Wa huwa ghairu wawin musyaddadah. Jadi dia ditulisnya gini. Dia nanti jadi ada kaidah-kaidah tersendiri. Huruf hamzah ada namanya hamzah di awal, hamzah di tengah, dan hamzah di akhir. Gitu. Ini kalau ini huruf ain misalkan. Ini huruf ain dalam ilmu kaligrafi. Ketika ain dalam kaligrafi nanti ada pembahasannya ini berapa titik. Ketika dia di tengah dia ditulisnya begini. Ini gimana cara kita narik dari awal, gimana kita narik ke akhir gitu. Kemudian gimana cara kita narik ke bawah gitu. Itu semuanya dibahas dalam ilmu kaligrafi. Ini beberapa rujukan untuk ilmu ini. Kemudian ilmu yang terakhir, insya Allah kita tutup dengan ilmu ini. Ini merupakan ilmu muhadharah. Ilmu muhadharah secara ringkasnya adalah ilmu adab. Ya, ilmu adab. Ilmu adab itu adalah ilmu sastra. Ilmu sastra yang dia mencakup daripada sejarah, mencakup ilmu adab itu nggak bisa kita artikan dengan satu arti. Dia itu terlalu kompleks untuk kita artikan secara epistemologi gitu. Ada salah satu dia jadi kepentingan ilmu ini kita menghafal kosa apa yang ditulis oleh para ulama dalam karangan-karangan mereka, kemudian kita jadi terbiasa dengan kata-kata yang mereka katakan, jadinya nanti kosakata yang kita pakai juga indah. Itu kepentingan daripada ilmu muhadharah ini. Jadi pencetusnya siapa? Pencetusnya adalah Ibnul Muqaffa, pencetus ilmu muhadharah. Beliau punya kitab namanya Kalilah wa Dimnah. Jadi kitab Kalilah wa Dimnah itu adalah kitab yang mana di situ beliau menuliskan tentang hewan. Beliau membawa hewan itu sebagai pemerannya, yang beliau sebenarnya memiliki tujuan untuk mengkritik politik pada masa Abbasiyah ketika itu. Jadi beliau menyusun dengan bahasa beliau yang sangat tinggi dalam bahasa Arab. Disitulah kita membaca, mengulang, bahkan menghafal kosakata yang beliau pakai, sehingga kita bisa untuk mengungkapkan dengan bahasa yang bagus gitu. Itu kitab Kalilah wa Dimnah yang itu merupakan terjemahan dari dulunya itu buku berbahasa Persia, tapi beliau artikan dengan bahasa beliau dan beliau tambah dengan hal-hal yang beliau maksud itu. Hukum dan lain-lainnya, mabadi asyarahnya insya Allah sama, dan namanya salah satu namanya adalah nama ilmu sejarah sastra. Ini contoh kitab Kalilah wa Dimnah. Jadi beliau memakai kata-kata yang indah gitu. Misalkan nih, beliau mengakhiri semuanya dengan huruf hamzah. Itu saja yang dikenal dalam ilmu badi. Ini beliau memakai hamzah. Setelahnya beliau memakai ha gitu. Jadi cara beliau menyusun, cara beliau ini semuanya bisa kita baca berulang kali agar kita terbiasa dengan
cara untuk berbicara yang indah dalam berbahasa Arab. Kemudian ada kitab Al-Qudul Farid, ini insya Allah nukilan, insya Allah bisa kita baca sama-sama. Insya Allah ini hanya sekedar nukilan contoh gimana keindahan dari ilmu muhadarah itu sendiri. Ini kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam ilmu muhadarah. Ilmu muhadarah atau ilmu sastra atau dikenal dengan ilmu sejarah sastra atau ilmu sastra lah secara umum. Karena sastra mencakup juga sejarah itu. Mungkin dengan kita ketahui ilmu muhadarah, inilah pembahasan terakhir ilmu yang kita bahas. Sebenarnya banyak ilmu-ilmu bahasa Arab lain yang ilmu itu muncul belakangan. Contohnya kayak ilmu aswad, ada ilmu lahajat, ada ilmu lughah, lughah am, lughah tatbiti, fikih lughah, ada ilmu dan lain-lain, ilmu dalalah dan banyak ilmu lain. Yang ini insya Allah ke depan akan kita ketahui. Jadi kalau kita ingin membatasi ilmu bahasa Arab kepada 12, insya Allah tidak masalah karena itu kita mengikuti para pembesar dalam ilmu ini sendiri dan ketika kita tidak mengatakan 12 ilmu, bahkan bisa sampai 19 mungkin atau 20 ke atas mungkin, itu juga insya Allah nggak salah karena banyaknya ilmu yang ditemui belakangan ini. Ini maroji yang saya ambil, beberapa maroji, ada Tarikh Adab Lughah Arabiyah, ada Jami' Durus, punya Al-Ghalaini, ada Hasyiah Sujai, ada Manhajiyah punya Syekh Nasif, ada Nadwah seminar daripada Syekh Fauzi Konate. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf mungkin sedikit mempercepat cara penyampaian karena waktu kita yang terbatas ya. Waktu kita yang terbatas, insya Allah waktu ke depan, insya Allah mungkin kita ada kesempatan lain untuk bisa bertemu, bahkan untuk bisa belajar, untuk bisa mendalami satu persatu ilmu bahasa Arab ini. Karena para ulama itu tidak ada yang jadi ulama kecuali mengetahui bahasa Arab dengan detail, bukan dengan sekedar bisa bicara bahasa Arab. Karena ketika kita bisa bicara bahasa Arab, belum tentu kita bisa baca kitab bahasa Arab. Begitu juga sebaliknya, ketika kita bisa baca kitab bahasa Arab, yang itu adalah kitab turos, kita belum tentu bisa bicara bahasa Arab. Itu kita lihat realita sekarang, itu sudah sangat banyak realitanya. Itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Uh, Lebih dan kurang mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan atau hal yang bisa diajak diskusi, atau jika ada pertanyaan dan saya belum bisa menjawab, dan hak saya untuk mengatakan itu tidak tahu karena memang masih masa belajar. Bahkan saya mungkin, bahkan Imam Malik sendiri yang beliau merupakan seorang imam, beliau selalu mengatakan tidak tahu. Tidak tahu. Begitu tidak. Nah, insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya belum tahu, nanti insya Allah akan kita kumpul pertanyaannya, mungkin akan kita jawab di grup. Mungkin itu aja, saya kembalikan kepada Ustaz Kevin. Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Toib ya, Ustaz sangat bermanfaat ya, penuh gizi pada malam hari ini. Alhamdulillah walhamdulillah minnah. Ya memang bahasa Arab ini cukup kompleks begitu Ustaz ya. Ini baru 12 cabang saja. Setiap cabangnya sudah ya bercabang-cabang lagi itu lebih banyak ya. Jadi Iya, saya. tentu ya tentu pasti namanya seperti Anta katakan memang semua ahlul ilm pasti terkait ilmu bahasa Arab itu mereka menaruh perhatian yang paling puncak pasti ya. Karena memang bahasa Arab itu pintu untuk nanti bisa menggali berbagai ilmu syar'i lainnya. Alhamdulillah ini teman-teman juga ya masih cukup antusias sampai akhir ini. Ya, tapi teman-teman mungkin ada sesuatu yang mengganjal ya, iskal atau sesuatu yang mungkin bisa menambah insight kita semua, mungkin bisa ditanyakan atau mungkin di disampaikan gitu ke pemateri kita. Ya, kita berikan kesempatan untuk tiga penanya gitu. Tafadhol teman-teman, dari tiga penanya bisa mengajukan pertanyaannya. Kalau mungkin masih belum eh, bisa raise hand ya atau on mic juga, mungkin bisa diketik pertanyaannya di kolom chat begitu. Tafadhol untuk teman-teman semua, silakan. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau menanyakan terkait
12 cabang ilmu bahasa Arab ya terkait materi kita malam hari ini, bisa raise hand ya, bisa angkat tangan atau mungkin ketik pertanyaannya di kolom chat gitu.